Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan bahas lagi buku The Snowball Warren Buffett sampai bab ke-11, yaitu Puji Bukan Wanita Idaman. Jadi bab ini itu menceritakan Warren Buffett saat dia SMA kelas 1, itu mulai dari beliau umur 14 tahun, dari lulus SMP sampai dia kelas 1 SMA. Jadi yang terjadi adalah saat itu dari bab-bab awal buku, di bab ini menceritakan tentang ayahnya, yaitu Howard Buffett. Howard Buffett ini salah satu anggota Kongres dari Nebraska, Amerika. Jadi tapi tidak seperti anggota Kongres yang lain dan tidak seperti anggota DPR di Indonesia. Howard Buffett ini sangat-sangat punya integritas dan memegang prinsip. Kalau orang lain, anggota Kongres lain, dia akan menghabiskan banyak waktunya untuk bersosialisasi atau bahkan menerima tamu dari orang-orang yang contohnya mafia dan lain-lain. Maka Howard Buffett ini sangat terkenal tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli suaranya, tidak bisa dibeli pengaruhnya kayak gitu. Dan Howard Buffett ini orang yang sangat berkarakter kuat. Jadi setiap hari itu kerjanya membaca laporan Kongres, terus orangnya tidak mau berkampanye dengan uang, nggak mau money politik, kemudian tidak mau membuat acara penggalangan dana seperti banyak di Indonesia dan di Amerika juga. Terus beliau ini tidak mau naik gaji. Kenapa? Karena beliau itu merasa dipilih oleh orang-orang yang bawah. Dari sifat-sifat ini maka kita tahu Howard Buffett itu orang yang sangat punya prinsip dan pendirian yang kuat. Diceritakan Howard Buffett itu sering kalah suara di parlemen, bahkan pernah suatu ketika itu kalah 412 dibanding 3. Howard Buffett-nya yang 3. Tapi Howard Buffett itu tenang, tidak pernah depresi, tidak pernah putus asa, karena menganggap apa yang dia tuh harus melakukan apa yang harus dilakukan, yang terbaik saja. Tentu saja Howard Buffett ini sikapnya sangat baik ya, dan kita tentu saja berharap kita anggota DPR dan anggota DPD, DPRD akan semua seperti Howard Buffett. Ini dari sifat-sifat Howard Buffett ini itu yang mempengaruhi Warren Buffett nanti ketika dewasa. Jadi ketika tahun 1980-an itu banyak leverage buyout, banyak corporate trader yang membajak perusahaan-perusahaan, dan Warren Buffett ketika ditawari untuk melakukan seperti itu tidak pernah mau, karena Warren Buffett percaya integritas dan ingin punya integritas seperti ayahnya. Jadi ayahnya Howard Buffett itu mengajarkan integritas yang sangat tinggi pada Warren Buffett. Karena itu ketika ada masalah di perusahaannya Berkshire Hathaway maupun di investasinya, Warren Buffett itu sangat mementingkan integritas. Nah, sebaliknya ibunya Warren Buffett itu Layla itu sangat peduli sama penyesuaian, maksudnya menyesuaikan dengan teman-temannya. Terus orangnya itu tipenya adalah tipe outer scorecard atau sangat peduli terhadap penilaian orang lain. Layla itu sangat suka bersaing. Nah, dari Layla ini Warren Buffett itu mewariskan suka bersaing dan peduli sama penyesuaian. Tapi Warren Buffett itu inner scorecard seperti ayahnya, dan orangnya sangat kuat inner scorecardnya. Karena itu ketika contoh di .com bubble atau kemarin di tahun ini, awal tahun ini, Warren Buffett itu sering diserang
karena tidak membeli saham. Padahal menurut Warren Buffett ketika dia diserang itu harga saham belum murah, karena itu beliau tidak membeli. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diceritakan di umur 14 tahun Warren Buffett itu sudah masuk SMA, itu tepatnya di Woodrow Wilson High School di Washington. Di SMA ini, karena di SMP sangat nakal, di SMA ini orang tuanya berusaha membantu Warren Buffett untuk beradaptasi. Dan Warren Buffett di kelas 1 SMA ini terus berjualan koran. Dan sebelum beliau itu mengedarkan koran, itu beliau selalu membacanya, terutama olahraga, kartun, dan saham. Nah, cerita kartun yang paling disukai adalah cerita kartun tentang Lil Abner dan Daisy May. Jadi di cerita kartun ini ada namanya Lil Abner Yokum, yaitu seorang yang bodinya atletis, tapi body atletis itu satu-satunya kualitas yang dipunyai oleh Lil Abner. Dia, mohon maaf, bodoh dan lain-lain, tapi yang itu adalah wajahnya tampan dan badannya kekar. Nah, Daisy May ini orangnya sangat menarik, sangat bodinya sangat bagus, dan dia mengejar-ngejar Lil Abner. Semakin Lil Abner menghindar dari Daisy May, maka Daisy May akan mengejar, semakin mengejar. Nah, Warren Buffett terinspirasi dari kartun ini, dia ingin dikejar-kejar oleh orang seperti Daisy May atau perempuan seperti Daisy May. Sehingga di tahun pertama di SMA-nya, Warren Buffett itu fokusnya adalah ingin bentuk badan seperti Lil Abner. Mungkin dengan membentuk badan seperti Lil Abner, maka dia akan mendapat perempuan atau dikejar-kejar perempuan seperti Daisy May. Terus Warren Buffett mulai latihan otot di gym, membeli barbel dan lain-lain. Di ruang bawah tanahnya setiap hari Warren Buffett itu mengangkat beban, jadi mengangkat barbel, latihan otot-otot seperti itu. Nah, untuk belajar mengangkat beban dan membentuk otot itu Warren Buffett membaca majalah yang berjudul Strength and Health yang dibuat oleh Bob Hoffman. Nah, Bob Hoffman ini jadi tokoh orang yang sangat dikagumi oleh Warren Buffett, dan jadi seperti Tuhan, istilahnya Warren Buffett seperti Tuhan. Apapun yang diomongkan Bob Hoffman itu selalu diterima dan dilakukan oleh Warren Buffett dan temannya Lou Bastian. Nah, kemudian dari majalah Strength and Health ini, Warren Buffett itu tahu atau menemukan seorang bernama Pudgy Stockton. Pudgy Stockton ini seorang atlet binaraga perempuan yang bodinya bagus sekali, dadanya besar, terus sangat kuat, bisa mengangkat orang dewasa, tapi tidak kehilangan unsur kewanitaannya. Jadi bodinya masih cewek banget tapi sangat kuat. Tapi yang disukai Warren Buffett adalah sosok seperti Daisy May. Jadi yang mengejar-ngejar, memberikan perhatian seperti itu. Jadi karena itu di buku ini itu judulnya Pudgy Bukan Wanita Idaman, karena wanita idamannya Warren Buffett adalah Daisy May. Nah, dari setahun angkat beban ini, Warren Buffett itu, kenapa Warren Buffett cocok mengangkat beban? Atau kenapa? Karena di mengangkat beban itu ada persaingan dengan diri sendiri. Seperti kita tahu dari bab-bab sebelumnya, Warren Buffett itu suka mengumpulkan atau melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus. Nah, ini angkat beban ini sama seperti itu. Jadi ada sistem, ada pengukuran, ada angka, terus ada persaingan dengan diri sendiri. Karena itu
Di tahun pertama SMA-nya itu yang paling jadi fokus Warren Buffett adalah angkat beban dan Bob Hoffman, karena sosok ini itu jadi inspirasinya untuk mengangkat beban. Jadi dari bab ini kita belajar siapa yang memberi pengaruh pada karakter Warren Buffett, ada karakter bersaing dengan diri sendiri, karakternya kuat, punya prinsip dari kedua orang tuanya. Kemudian di kelas 1 SMA ini fokus Warren Buffett adalah di angkat beban dan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Bab 11, The Snowball Warren Buffett. Terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.